Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi al-faizina biridallah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam banyak tahu, banyak paham, mengerti, banyak ilmu, sehingga hamba Allah yang paling taat, yang bernama malaikat, suruh menghormat kepada Nabi Adam. Kalau ayatnya lafadznya sujud, tapi tafsirannya adalah menghormat kepada Nabi Adam. Padahal Nabi Adam pernah berbuat dosa. Hamba Allah yang paling taat menghormat kepada manusia yang bernama Nabi Adam yang pernah berbuat dosa. Sebabiannya apa? Karena Nabi Adam alaihissalam dikaruniakan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepatutnya lah kita semua ketika ada para kiai, para alimin ulama, hormati, muliakan, karena ulama adalah pewaris Nabi dan hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka diampuni dosa-dosanya qabla an yakhwa, sebelum melangkah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para tokoh masyarakat, ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajarannya,
dan juga para jamaah semua yang hadir, para bapak dan para ibu dan juga tim hadroh dan juga anak-anakku sekalian yang yatim dan piatu dan juga du'afa, semua yang hadir mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama memanfaatkan sisa-sisa usia kita, apalagi di tahun baru Muharram. Kalau datangnya tahun baru berarti kita harus muhasabah. Tahun nambah, hakikatnya kesempatan kita di alam dunia semakin sedikit. Apalagi kita yang sudah 40 tahun ke atas, maka harus ada yang dikurangi dan harus ada yang diperbanyak. Kira-kira yang sudah 40 tahun ada berapa nih? Angkat tangan. Oh, separuhnya. Saya juga angkat tangan. Ya, nah. Kalau ini masih jauh perjalanannya. Ya. Kalau kita sudah 40 tahun ke atas, harus ada yang dikurangi dan harus ada yang diperbanyak. Apa yang pertama yang harus dikurangi? Kurangi makan, banyakin puasa sunnah. Siap? Nah, jangan banyak-banyak Bu yang sudah 40 ke atas. Sekedarnya saja buat kekuatan ibadah. Sarapan supaya duhanya kuat, makan zuhur supaya sholatnya semangat, makan jam 3 supaya asarnya kuat. Oh, makan semua ini ya. Ya, niatkan untuk kekuatan ibadah. Jadi kalau sudah 40 tahun itu sudah ada di persimpangan. Menjadi hamba Allah yang taat apa menjadi hamba Allah yang maksiat. Hati-hati kalau sudah 40 ke atas. Kurangi tidur, banyakin bangun sepertiga malam. Kurangi nongkrong yang tidak jelas. Ngobrol yang kurang berfaedah, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah 40 tahun ke atas sudah di persimpangan jalan. Kalau kita pengen tahu Allah memberikan, mengkaruniakan umur itu serba 7 sebenarnya. 7 tahun pertama adalah perintah dan tidak boleh ada takjir. Anak kita yang bocil-bocil masih kecil 1 tahun sampai 7 itu hanya perintah, tidak boleh ada takjir. Nah, ngaji, aduh enggak malas, ya udah besok mengaji ya. Hanya perintah, tidak boleh ada takjir, tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada sanksi. Nanti ada saatnya kapan? 10 tahun fikih mengajarkan seperti itu. Baru kalau sudah 10 tahun, nah udah sholat subuh belum. Sini kamu. Siap tangannya. Pukul. Itu fikih mengajarkan ada urutan-urutannya mendidik anak. Maka 1 tahun sampai 7 hanya perintah. 7 kedua berarti 7 tambah 7 berapa? Usia 14 tahun. Usia yang sudah siap harus mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum fikih usia 15 tahun baliknya laki-laki dan perempuan 9 tahun. Berarti 7 tahun kedua siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun yang ketiga berarti usia berapa? Usia 21 itu masa-masa emas. Jangan biarkan masa itu untuk tidak belajar. Seluruh ilmu kalau bisa kuasai. Anak-anak kita jangan kerja dulu kalau bisa. Cari ilmu dulu di masa-masa 21 itu masa emas. Jawaban masa depan ada di usia-usia itu. Belasan dan 21. Kalau masa mudanya itu santai, malas, jangan harap masa tuanya menjadi orang sukses.
Maka isi dengan belajar, isi dengan ngaji, isi dengan sekolah, isi dengan kuliah, isi dengan mondok. Lalu 7 tahun yang keempat berapa? Usia berapa? Usia 28 itu harus sudah siap. Ilmu sudah ada, bekal sudah ada, maka siap terjun di masyarakat. Yang belum nikah udah usia 28 buruan. Yang sudah nikah jangan nambah. Ya, ini mah yang belum. Ya, kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ya, yang ada ilmunya juga berantakan. Ya, apalagi yang nggak ada. Ya. Usia 28 sudah matang dan siap. Kalau anak kita pesantren udah 28 siap terjun di masyarakat. Makmurkan masjid, makmurkan musola. Kenapa? Sudah lengkap ilmunya. Kalau seandainya usia 28 ini ilmu enggak ada, bahaya. Dan masa itu yang kita sudah 40 tahun sudah kita lewati masa itu. Tinggal masa untuk anak-anak kita. Usia 28 tambah 7 tahun. Usia berapa? Halo. 35. Usia 35 adalah takdir kehidupan. Lihat di usia 35 itulah takdirnya. Maka syukurilah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf 35 menjadi pekerja, syukuri itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nikmati. 35 dagang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan udah jangan berubah. Jangan goyang. Karena saat itu adalah saat takdir. La yarudul qadaru illa bidu'a. Boleh takdir itu bisa dirubah. Dengan apa? Doa. La yarudul qadaru illa bidu'a. Tidak ada ataupun la yarudu, tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali dengan doa. Jadi kita jangan diam. Kalau pengen rezekinya nambah, berdoalah kepada Allah lewat jalur duha. Bisa dirubah. Pengen sukses dunia dan akhirat, bangunlah jam 3 sampai jam 4. Itu jalur supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya jalur salat. Apabila ada kebutuhan, pakailah salat hajat. Bisa takdir itu dirubah. La yarudul qadaru illa bidu'a, katakan Nabi. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Walaupun ketentuan kita sudah ada dari usia kita di dalam rahim ibu kita 4 bulan. Semua ada ketentuan. Pengen umur panjang, Allahumma tawwil umurana wa si'at sadana wa nawwir qulubana. Jangan pasrah, jangan nyerah terhadap takdir. Bisa dirubah dengan doa. 35 ditambah 7 tahun jadi berapa? Usia 42 itu adalah jawaban kehidupan kita. Kita ngaji usia dulu karena tahun baru Islam. Baru nanti keutamaan Muharram. Usia 42 adalah jawaban kehidupan kita. Kalau orientasinya dunia, lihatlah masalah duniawinya di usia 42. Apakah sudah memadai? Apakah sudah mencukupi? Apakah sudah lengkap masalah duniawinya? Kalau masalah duniawinya kurang, anggaplah gagal. Tapi kan kita orang beriman masih ada harapan sukses akhirat. Dan bagi orang yang orientasinya akhirat, lihat di usia 42. Apakah sudah rajin ke masjid? Apakah sudah rajin berjamaah? Apakah sering ikut taklim? Apakah sudah mengikuti kegiatan keagamaan? Kalau belum apa-apa usia 42, belum mendekatkan diri kepada Allah, anggaplah gagal urusan akhiratnya. Hati-hati dengan usia 42. Ayo mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dilihat dari usia 42, kita semua yang sudah istiqomah berjamaah, istiqomah mengikuti taklim, itu pertahankan, jangan sampai nanti mundur turun. Kenapa? Sudah di persimpangan jalan.
Allah kalau tidak karuniakan kita keutamaan-keutamaan, baik keutamaan harian, keutamaan mingguan, keutamaan bulan, usia kita nggak bakalan sesuai dengan amal. Ayo. Untung Allah melipat gandakan kebaikan. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Maja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Berbuat satu kebaikan dibalas 10. Kalau tidak ada rahmat Allah, kasih sayang Allah ini, satu dibalas satu, usia kita nggak bakalan imbang dengan amal. Nggak bisa. Kita kan 40 ke atas itu sudah separuh perjalanan. Tapi dengan cara sholat berjamaah, keutamaannya sangat besar. Subuh berjamaah pahalanya seperti orang yang sholat semalaman suntuk dari mulai maghrib sampai pagi. Padahal mengerjakan 2 rakaat tapi dikerjakan dengan berjamaah. Kita coba mengerjakan subuh hanya sendirian mungparit di rumah, hanya dapat 1 derajat. Orang-orang sudah pada 27 derajat, kita cuma dapat 1. Apa nggak ketinggalan jauh dengan hamba-hamba Allah yang lain? Maka yang sudah mengerjakan istiqomah subuh berjamaah terus supaya dapat keutamaan sholat subuh berjamaah yang nilainya sangat besar. Qobliyah subuh coba pahalanya bagaimana? Seperti dunia dan isinya. Apa enggak gede? Ini kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya, untuk kita semuanya. Sementara kita jarang qobliyah subuh, kalah hamba-hamba Allah lain yang di luar sana, yang setar ibadahnya dari jam 3 tahajud, lalu ditutup dengan witir, lalu nunggu qobliyah subuh, lalu berjamaah subuh, lalu zikir subuh, lalu berhenti sejenak istirahat karena nunggu fajar biar matahari agak naik, nanti sholat sunah duha. Waktu sama dari Allah 24 jam, tapi nilai ibadahnya berbeda. Rugi kita. Tahun baru Muharram adalah momentum kita untuk perubahan. Makanya disuruh hijrahlah kita. Dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang malas menjadi giat. Bukan sekedar kita hanya merayakan saja, gembira dengan adanya Muharram, tapi kita tidak ambil hikmah daripada tahun baru. Insya Allah akan saya lanjutkan setelah yang satu ini. Lil adi habibi